هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat Allah kita telah dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini untuk menuntut ilmu bersama-sama insyaallah. Untuk kajian kita pagi ini, alhamdulillah Ustaz kita sudah berada di masjid bersama kita yang akan melaksanakan bimbingan, yaitu tema kita pada hari ini adalah Akhlakul Karimah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Hidayatullah MA. Kepada Ustaz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak ketek suara Pak Ibu. Didengar dari jawaban salamnya, nampaknya banyak yang ada sarapan betul. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis suara orang yang nak sarapan betul. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, yang kita hormati para karyawan, karyawati di lingkungan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukit Tinggi yang telah hadir pada pagi hari ini, kemudian juga secara khusus pengurus kajian Majelis Taklim Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukit Tinggi yang telah mengangkat kegiatan pada pagi ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat pahala akhirat kita, dan Allah jadikan dengan sebabnya Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hadirnya kita secara langsung di majlis ilmu itu berbeda dengan kita menyimak ilmu tapi tidak secara langsung. Kajian kita ini kan live, tidak hadir pun Bapak Ibu bisa juga menyimak ilmu. Di dunia page lihat Facebooknya nampak tu, kita lihat di YouTube ke 20 je tu. Tapi apakah sama pahalanya Bapak Ibu? Tidak sama. Karena itu kalau kita bisa hadir secara langsung, hadir secara langsung. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ada uzur, kita sakit atau ada aktivitas yang tidak bisa kita tinggalkan, maka ini menjadi alternatif, bukan menjadi yang utama. Nabi SAW mengatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa orang yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah beri dia kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu mahal Bapak Ibu. Surga itu mahal. Karena itu dengan amal-amal kita belum tentu itu layak menjadikan kita masuk surga. Apa yang mau kita lihat dari amal kita? Solat. Solat kita biasa-biasa. Itu pun kadang jarang khusyuk. Ketika solat awak kadang-kadang lah macam tak kena-kena. Kunci dan hilang tak kena ketika itu. Akama biku pai sarapan tak kena ketika solat. Kadang ketika kita solat berjamaah agak terpanjang ayat imam sedikit, kita sudah mulai jengkel. Apakah dengan solat seperti itu kita yakin itu bisa memancing datangnya rahmat Allah dan dengan sebabnya kita dimasukkan ke dalam surga? Bantuan-bantuannya balik Bapak Ibu. Demikian pula puasa kita. Ketika kita berpuasa, kita memang tidak makan, kita tidak minum, tapi terkadang hanya itu saja. Mulut kita tetap begitu, mata kita tetap seperti itu. Apakah dengan puasa seperti itu kita yakin bisa memancing datangnya rahmat Allah? Dengan rahmat itu kita masuk ke dalam surga. Nampak-nampaknya balik je Bapak Ibu. Begitu pula dengan infak kita. Infak kita pun itu jauh lebih kecil dibandingkan sarapan pagi kita. Sarapan wak 10.000, infak wak 2.000. Akan jauh jaraknya tu. Malah kadang-kadang tidak sedikit yang tidak berinfak. Lalu kota infak ni cak-cak lalu tu. Ala lewat kota infak baru jatuh. Apakah dengan amalan kita yang seperti itu kita yakin untuk memancing datangnya rahmat Allah? Dengan rahmat itu kita masuk ke dalam surga. Nampak-nampaknya berat juga. Akan itu perbanyak berbagai macam amal kebaikan, termasuk hadir di majlis ilmu ini. Karena kita tidak tahu, bisa jadi inilah yang diridhoi oleh Allah dan inilah yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam
surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya menghimbau Bapak Ibu sekalian, di mana saja ada majlis ilmu yang kita punya kesempatan untuk hadir, hadirlah. Karena keutamaannya sangat besar sekali. Apabila suatu ibadah sudah dikaitkan dengan surga, itu tidak main-main. Dan Nabi mengatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bersyukur kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah mudahkan kita untuk hadir di majlis ilmu menjelang Bapak Ibu beraktivitas ke rumah sakit. Sebelumnya kita mengisi hati kita, sebab manusia ini terdiri dari dua unsur Bapak Ibu. Ada unsur jasad, ada unsur ruhiyah. Ada jasadiah, ada ruhiyah. Yang kedua-duanya itu butuh makanan, butuh minuman. Yang kedua-duanya bisa sehat, yang kedua-duanya bisa sakit. Cuma mohon maaf, banyak orang yang hanya memperhatikan jasadiah, tapi jarang yang memperhatikan ruhiyah. Ruhiyah itu butuh makan minum sebagaimana jasad juga butuh makan dan minum. Apa makanan jasad? Oh, sudah tahu kita Bapak Ibu. Setiap hari kita penuhi itu. Dalam beses ketik memberontak dalam lau bunyi galang-galang itu. Sakit jasad segera kita obati. Banyak rumah sakitnya. Masuk kita di sini Ibnu Sina. Tetapi jarang yang memperhatikan ruhiyah. Ruhiyah itu butuh makan juga. Apa makanan ruhiyah Bapak Ibu? Itu yang sebentar tadi dibacakan ayat. Itu makanan ruhiyah. Termasuk yang kita sampaikan hari ini, majlis ilmu itu makanan ruhiyah. Banyak orang yang memperhatikan jasadiahnya tetapi tidak memperhatikan ruhiyahnya, sehingga jasadnya sehat tetapi ruhiyahnya sakit. Banyak orang yang jasadnya sehat loh, tapi ruhiyahnya sakit. Badan sehat tapi hati sakit. Tanda hati sakit itu apa Bapak Ibu? Tanda hati sakit itu adalah jauh dari bahagia. Jadi bahagia itu di sini. Senang itu di sini Bapak Ibu. Tenang itu di sini. Hati itu. Kalau hati sudah senang, kalau hati sudah tenang, maka yang lain aman. Makanya hati itu, qalbu itu adalah raja. Yang lain itu adalah pasukannya. Pasukan itu bagaimana raja. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi kita hadir hari ini dalam rangka memberi makan ruhiyah kita, sehingga sehat kedua-duanya, terpenuhi gizi keduanya. Jasadiah sehat, ruhiyah sehat. Dan dengan itulah kita akan menikmati hidup kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pada pagi ini dalam kajian Akhlakul Karimah kita akan membahas satu tema yang temanya biasa, tapi penting. Kita akan berbicara tentang pentingnya kejujuran dan bencinya Allah terhadap orang yang melakukan kebohongan. Tema ini tidak asing Bapak Ibu. Dari kecil kita sudah biasa mendengar tema ini. Tapi sekalipun dia biasa, tetapi mengamalkannya beratnya luar biasa. Kita berbicara tentang pentingnya kejujuran dan bagaimana bencinya Allah, tidak sukanya Allah terhadap orang yang berbohong. Di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menekankan pentingnya sesuatu, itu terkadang Allah mengulangi ayatnya sampai beberapa kali. Di antara faedahnya adalah untuk penekanan. Ibu-ibu, bapak-bapak punya anak, kalau ingin menyampaikan kepada anak ini sesuatu yang sangat penting, bagaimana caranya Bapak Ibu? Kalau awak ingin menekankan iko penting mana, apa caranya? Pasti diulang-ulang kan? Awak ingin mengician pentingnya solat, barangkali diingat tentang solat Bapak Ibu, berkali-kali. Kita ingin menekankan tentang pentingnya dia baik dengan saudaranya, jangan bercakap-cakap kalian berdusana. Barangkali awak mengiciannya Bapak Ibu, berkali-kali kita mengingatkan. Malah mohon maaf, menjelang mati pun orang tua ada yang mengingatkan anaknya tadi itu. Kok meninggal mak nanti, jangan bercakap-cakap kalian tak. Padahal lacuk mengicik kok. Tapi diulanginya lagi. Kok meninggal ya, ayah tak rela kalian bercakap-cakap. Tak ridho dan kalian bercakap-cakap. Apa boleh bercakap gara-gara harta yang dia tinggal. Nah, ketika seseorang mengulangi sesuatu, apalagi sampai berkali-kali, apa di antara faedahnya Bapak Ibu? Menunjukkan sesuatu itu sangat penting. Tahukah Bapak Ibu sekalian, ada perkara yang diulang-ulang oleh Allah dengan pengulangan yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Satu, di dalam surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman adalah surat yang ke-55. Jumlah ayatnya 78 ayat. Ada satu ayat yang Allah ulang-ulangi terus. Ayat apa itu Bapak Ibu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana dari nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Berapa kali ayat itu diulang Bapak Ibu? Berapa kali? Sedikit lagi. Berapa kali ayat itu diulang? 31 kali. Diulang 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana dari nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Ini bicara dusta ini. Jadi Allah seperti bertanya, tapi ini bukan pertanyaan Bapak Ibu. Ini pernyataan, tapi bentuknya pertanyaan. Saya ulang lagi. Ini sebenarnya pernyataan, tetapi bentuknya seolah-olah pertanyaan. Artinya Allah ingin mengatakan, tidak pantas kalian mendustakan nikmat Allah. Apa makna mendustakan nikmat Allah Bapak Ibu? Menganggap nikmat Allah sedikit. Menganggap nikmat Allah kecil. Menganggap musibah kita jauh lebih banyak dibandingkan nikmat kita. Menganggap kesuksesan kita karena usaha kita, bukan karena pertolongan Allah. Itu namanya mendustakan nikmat Allah. Termasuk menganggap kecil nikmat Allah. Tidak sedikit Bapak Ibu, orang yang menganggap kecil nikmat Allah itu tidak sedikit. Contoh, ada orang yang ditanya tentang sehat. Bapak, le sehat Pak? Jawabannya Pak, badan le sehat, tapi badan saya tu ada sambungan tu Pak. Apa sambungan sudah tu Pak? Saku gak kurang sehatnya. Awak bertanya badan tu Pak, kok merempet-rempet ke saku-saku bayanya Pak? Itu yang begitu-begitu banyak tu Pak Ibu. Bapak le sehat, kok badan le sehat Ustaz? Tapi badan saya, kalau saku parah sakitnya kini. Ambo khawatir Bapak Ibu yang begitu-begitu tu nanti sering-sering mengecek begitu tu, tiba kemari nanti tu.
Baru terasul. Masuk IGD sesudah itu. Kenapa? Karena menganggap sepele nikmat sehat. Padahal Nabi mengatakan, man asbaha fi yaumihi mu'afan fi jasadi wa aminan fi sirbi wa indahu kutu yaumi faka'annama hizat lahu dunia. Siapa orang yang bangun di waktu pagi, sehat badannya, jago Bapak Ibu, jago awak sadonyo di waktu pagi, sehat badan. Indah ada selang-selang di badan doh. Ndak ada tabung oksigen, sehat badan. Wa aminan fi sirbi, aman lingkungan, ndak ada parang. Ndak tadanga bunyi bom, ndak tadanga bunyi senjata. Wa indahu kutu yaumi, ada yang dimakan untuk hari itu. Coba saya cek nanti 3 ni pada Bapak Ibu. Bangun sehat badan. Sehat badan Bapak Ibu. Lain Bapak Ibu? Alhamdulillah. Berarti ciklah tu. Wa aminan fi sirbi, aman lingkungannya. Ada yang jago lalok tadi mendengar suara orang berperang tak? Suara meledak-ledak bom ada tak? Ada bu? Tak ada. Wa indahu kutu yaumi, ada yang dimakan untuk hari itu. Bukan sepakan Pak, bukan sebulan, bukan setahun, hari itu. Ada yang tak ada barang di rumahnya untuk hari kini kok. Pak perempuan lah fiti buat bayar zakat kini. Ada tak yang tak ada barang untuk hari kini di rumahnya? Ada sadanya pun. Berarti apa? Faka'annama hizat lahu dunia. Maka sungguh kamu telah mendapatkan kesenangan dunia. Lah kayu sadunia. Jadi awak kayu sadunia. Cuma mohon maaf, mentalnya miskin tu masalahnya. Ya sebenarnya kaya miskin tu mental sebenarnya Bapak Ibu. Mental orang kaya apa? Mental memberi. Mental orang miskin apa? Mental menerima. Kalau ada orang yang lebih senang menerima dibandingkan memberi, hati-hati. Dia punya mental orang miskin. Bapak Ibu, mana yang lebih bahagia ketika memberi seseorang atau ketika diberi oleh seseorang? Kau ragu menjawab itu aja. Kadi jawab takut salah, kadi jawab tidak sesuai kenyataan, takut berdosa di masjid. Mana yang lebih senang, mana yang lebih bahagia Bapak Ibu, memberi atau menerima? Mestinya memberi. Kalau memberi bahagia daripada menerima, ajalan aku tak infak dapat. Aku kan dah jawab tadi gua. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kaya miskin itu sebenarnya bicara mental Bapak Ibu. Orang kalau punya mental miskin Bapak Ibu, sekaya apapun dia tetap begini Bapak Ibu. Sekaya apapun tetap begini. Nyo kayo, nyo buat yo surat keterangan miskin. Banyak tak hari ini sekarang? Kaya tapi buat surat keterangan miskin. Banyak tak hari ini? Ya di sini tidak ada. Di masjid ini. Di masjid itu tidak ada. Dalam dunia nyata banyak tak Pak Ibu? Banyak. Banyak anak orang kaya di rumahnya ada tabung gas khusus untuk orang miskin. Ada tak Bu? Hah? Coba Ibu presur kau tabung gas Ibu Bu. Gaji 20 juta sebulan Pak. Tabung gasnya hanya khusus untuk orang miskin. Berarti beliau yang bersangkutan tu miskin. Ustaz menyindir kami Ustaz. Ambo tidak menyindir, ambo menyinggung saja. Jadi kaya miskin itu sebenarnya mental Bapak Ibu. Banyak orang yang miskin tapi punya mental kaya. Siapa dia? Orang yang badannya cacat mungkin Bu, tapi dia tidak mau begini. Dagang dia Bu. Sudah tua tapi tidak mau minta-minta. Kalau dia meminta, wajar dia meminta, tapi dia tidak mau minta-minta. Itu orang miskin tapi punya mental kaya.
Kalau Bapak Ibu ingin memberi bagus kepada orang seperti itu, jadi saya sarankan ibu-ibu yang sering ke pasar, ibu kalau ke pasar, Bu, jangan biasakan nawar, Bu. Asal harganya tuh realistis, masuk akal, sudah beli, Bu. Ibu-ibu ini kan ada prestasi tersendiri, Bu, nawarnya, Bu. Kadang-kadang nawar tuh sadis pula. Ku barang sekilo, Bu, mualeh 6,000 lah yo. Ini ribu. Li mualeh nyuago 6,000. Jadi kalau ibu-ibu beli, ada orang tua. Orang tua itu tidak layak lagi sebenarnya mencari nafkah, lah bungkuk punggungnya. Lalai. Lama tangannya ketika mambi anakannya jual tu, lah biko-biko, Bu. Sudah jangan ditawar lagi, Bu. Kapan perlu ibu lebihkan? Ko barasa kabek sayur mak 3,000 nak 3,000 5,000 lah ya mak. Itu kajuitnya. Di doa ni ibu panjang umur tu, Bu. Yakin ibu tu. Kecilnya deh, mudah-mudahan panjang umur ibu, Bu. Banyak juga bantu ibu ni. Ko ndak dijual sayur 3,000 nyuago si Bu matu ibu. Mereka matinya 2,000 lah nyobok saya tu mupek emak tu. Gaya bentuk orang kayu. Jadi asal harganya tu masuk akal. Kecuali tak masuk akal, Bu. Jadi kadang-kadang memang ada kepuasan batin bagi seseorang pemago. Makanya, Bu, kalau ke pasar, Bu, kamu biasanya ke pasar tu, Bu. Lalu rumahmu yang pasar, Bu. Ambo nak rumah ambo ke di ratu dia, Bu. Ambo ke pasar. Ambo ke pasar tu capek, Bu. Ke pasar tu ambo capek. Kerana ambo jarang mago, bukan ambo banyak pitin dah. Asal orang Manggale tu masuk haragonya realistis sudah angkat aja. Apalagi kalau ni Manggale tu buat orang gaib, Bu. Orang Manggale ku orang lah gaib. Tak patut sebenarnya dengan umurnya tu lain Manggale tu tak patut lain. Patutnya memperbanyak solat, memperbanyak baca Quran, mempersiapkan bekal untuk mati. Itu yang patut dia lain. Cuma mungkin dek payah ekonominya. Anaknya payah juga, akhirnya tak pasul dan nyoba kuring model itu. Malah kalau bisa ibu borong-borong tu, Bu. Supaya capek emak tu pulang. Itu sedekah itu. Sedekah itu tidak harus ngasih uang. Sedekah itu bisa dengan membeli barang dagangan. Bisa. Tidak selamanya kita membeli kerana kita butuh. Ada masanya kita membeli dengan niat membantu. Bapak Ibu sekalian, tiga tu ada apianlah kayu atau Pak. Bangun waktu pagi, sehat badan. Kemudian aman lingkungan, ada yang mau dimakan, sudah. Jadi kaya ni sederhana, Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu bayangkan kaya itu punya rumah bertingkat, mobilnya banyak, motornya ada sekian, tanahnya berhektar-hektar. Bukan itu orang kaya. Orang kaya itu 3 tadi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hati-hati jangan mendustakan nikmat Allah. Allah ulang 31 kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. 78 ayat surat Ar-Rahman, 31 diantaranya adalah Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Bayangkan 31 kali, Bu. Makanya kalau ada misalnya orang cek hafalan, kamu hafal Ar-Rahman? Belum, Ustaz. Berapa ayat kamu hafal? 31 ayat. Jangan senang dulu. Jangan senang dulu. Oh banyak apa dia, alhamdulillah. Coba suruh baca yang 31 tu. Jangan-jangan dia apanya? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ini sayatnya, tapi aslinya itu 31 ayat. Allah bicara apa? Bicara orang yang mendustakan nikmat Allah. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat ini Bapak Ibu surat yang ke-77. Silakan cek nanti dalam mushaf.
Surat ke-77, surat terakhir di juz ke-29. Sabalahnya langsung surat An-Naba tu, langsung An-Naba sesudah itu. Ada satu ayat yang Allah sebutkan juga berulang-ulang. Siapa yang tahu? Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Berapa kali ayat itu Allah ulang? 10 kali. Berapa jumlah ayat Al-Mursalat? 50 ayat. Berapa ayat tadi Allah ulang? 10 kali. Berarti 10 ayat dari 50 ayat, ayatnya sama. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Apa artinya? Celaka pada hari itu bagi para pembohong, bagi para pendusta. Tidak sekali, berkali-kali. Menunjukkan apa? Betapa marahnya Allah kepada para pendusta, kepada para pembohong. Yang mengancam siapa? Allah. Kita diancam pimpinan saja, takutnya bukan main, bro. Diancam oleh bos saja, takutnya bukan main. Ini siapa yang mengancam? Yang mengancam adalah pemilik langit dan bumi. Mestinya kita lebih takut. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celaka bagi para pembohong. Maka hati-hati dalam aktivitas kita, hindari kebohongan. Ini yang banyak hari ini Bapak Ibu. Bohong-bohong yang banyak. Dari atas ke bawah bohong banyak, Bu. Pemimpin bohong kepada rakyatnya. Rakyat bohong juga kepada pemimpinnya. Orang tua berbohong kepada anaknya. Anak juga berbohong kepada orang tuanya. Guru berbohong kepada murid. Murid pun berbohong kepada guru. Suami berbohong kepada istri. Istri pun berbohong kepada suami. Penjual berbohong kepada pembeli. Pembeli pun tidak sedikit berbohong kepada penjual. Saya contohkan nanti Bapak Ibu. Banyak orang tua berbohong kepada anaknya. Malah kadang-kadang orang tua yang menjadi pembohong pertama kepada anaknya. Betapa banyak orang tua yang berbohong kepada anaknya. Ibu-ibu mengajak anak ke pasar. Anak masih kecil. Atau majak cucu ke pasar, cucu masih ketek. Tiba di pasar nampak adanya kuih, rancak-rancak bantuannya. Balang-balang warnanya. Nek bali tu, nak rancak tu AA tu. Mak gitu tu. Tu AA tu. Ada dua yang bantu tu tu. Tu tak lama begitu tu. AA kuih tu tu. Kok sempat tadangan orang menggalih, AA bade buku kecil. Jangan dianggap kecil itu, Bu. Itu tetap kebohongan. Kadang-kadang orang menggalih itu, Bu. Ibu kalau tidak ada piti, Bu. Kecil tidak ada piti, Bu. Mengaku yang buruk-burukan kecil. Tujuan awak rancak, tetapi awak berbohong. Berapa banyaknya, Bu? Kadang ada anak perusi duduk di muka pintu. Apa kecil, Bu? Kecil apa? Tak boleh perusi duduk di muka pintu. Beko payah dapat laki. Banyak tu. Beko payah dapat laki. Nah sebenarnya apa Bapak Ibu? Orang kalalu tambah orang jalan. Apa susahnya mengecek model itu? Apa susahnya? Di kecian beko payah dapat suami. Duduk di atas bantah. Tak boleh duduk di atas bantah. Beko ikut dek bisu. Amu acuk duduk di atas bantah, Bu. Kau kan bantah lu aslinya, Bu. Cuma ditutup kan. Oto tu tampik duduknya bantah itu, Bu. Tak ada dia bisu ikut, Bu. Dan sebenarnya apa tu, Bu? Bantah tu untuk kapal. Apa salahnya awak mengecek model itu? Oh, nak baik tu bana, Ustaz. Misalnya ada yang ingin protes yang mau sampaikan tu. Ingat Bapak Ibu, semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan di akhirat ada timbangannya sendiri.
sekecil apapun. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kadang untuk menakut-nakut anak-anak awak cok doa berutuh bu. Ibu punya anak, ibu punya cucu. Kadang-kadang anak ketek kau kan ada masuk-masuknya payah untuk mandi bu. Mandi-mandi, bolehlah dia tu pak. Lajak tadi wak umbuk-umbuknya mandi nak je berhasil dah. Ketika umbuk nak berhasil tu masuk jurus berikutnya lain. Jurusnya lebih. Ditakut-takut lain. Takut-takutnya. Mandi nak. Kalau nak mandi beko ditangkuk di polisi beko. Kalau nak mau mandi ditangkuk di polisi. Bertanya buat cikgu. Ada keraja polisi menangkuk pejak ketek nak mandi. Keraja polisi bu menangkap orang maliang, menangkap penjahit, menangkap orang narkoba, menangkap orang yang tak berhelm, surat-suratnya tak langkau, menangkap pejak ketek tak mandi. Itu pandai-pandai bu, saya seorang tu bu. Sampai ke situ Ustaz? Iya sampai ke situ. Tahu tak Bapak Ibu, kenapa Imam Al-Bukhari riwayat hadisnya adalah riwayat hadis yang paling kuat secara mandiri? Kenapa riwayat Imam Al-Bukhari? Kalau kita belajar hadis, maka riwayat yang paling kuat sesudah muttafaqun alaih itu adalah riwayat Imam Al-Bukhari. Habis itu baru Imam Muslim. Kenapa Imam Al-Bukhari itu paling kuat? Karena beliau syaratnya paling ketat, termasuk di antaranya adalah kejujuran. Pernah ketika itu beliau meneliti satu hadis, beliau tanya-tanya siapa sambungannya. Disebut si fulan. Siapa si fulan? Sampai beliau akan bertemu dengan orang yang meriwayatkan itu. Nah, disitulah terjadi sesuatu yang beliau tidak nyaman. Orang itu memanggil ayamnya. Kemudian dia panggil ayamnya. Ibu-ibu apa-apa kalau manggil ayam baca tu apa? Apa hasilnya? Kayak gitulah ya. Ambo tu tak lurus dia modo. Ambo itulah cara manggil ayam. Kemudian you ambil wadah. Kemudian wadah tu seolah-olah di wadah itu ada bahan makanan. Ini makan, ini makan. Akhirnya ayam itu mendekat. Begitu ayam itu mendekat, dia pegang ayam itu. Dilihat oleh Imam Al-Bukhari, ternyata di wadah itu tidak ada bahan makanan sedikit pun. Apa kata Imam Al-Bukhari? Saya tidak akan mengambil periwayatan hadis dari seseorang yang berbohong sekalipun kepada seekor ayam. Bayangkan bu, begitu jauhnya kita dari hal yang seperti itu. Hari ini orang menganggap bohong itu biasa, ibu. Biasa saja. Suami istri biasa berbohong. Penjual kepada pembeli berbohong. Pembeli kepada penjual berbohong. Pembeli ketika bertanya kepada penjual, "Iko le mani ke pak?" "Oh mani mana?" Padahal tak dong buka. "Le mani 5 ke pak?" "Mani mana?" Bara dia kakak je gulung maninya kau. Akhirnya balik 2 kilo kau. Di Bali 2 kilo, 3-nya cubanya asam ke-3-nya. Hanya jadian 3 tu sebagai patokan. 2 kilo bo membali pak asam ke 2 kilonya. Kecilnya. Ibu le 2 kilo asam, ambo 2 karung asam kecil. Itu bohongnya penjual. Jadi kita itu Bapak Ibu, kalau kita menjual satu barang, kemudian orang bertanya keadaan barang itu, jawab menurut yang kita mampu. Aku baru bu, lama. Oh iya tak tahu mau lama dan lama. Sekalipun ba'alo mengalih model itu, ya model itu. Kalau orang tanya, ibu jual mobil, mobilnya mobil second.
Yang bapak ibu tahu bagaimana kondisinya, dia tanya, ceritakan. Apa PR-nya pak? PR-nya ikut. Cerita. Mana ada orang membalik keluar model itu Ustaz? Siapa bilang tidak ada bapak ibu? Bukankah siapa yang membeli sudah ada catatannya dalam Lauhul Mahfuz? Pasti bapak ibu. Kita ceritakan, tidak jadi, tidak mengapa. Hati waktu bu. Awak cari tuan, apa adonyo, siapnya menerima, nak ada cerita. Berkah jual belinya. Aku nak pak ibu, apa PR-nya bapak? Tak ada PR otogo segego. Isi minyak jalan otogo le. Tentu yo jalan otogo. Cuma bantu berjalan jadi masalahnya pak. Kadang-kadang orang menggalai ku pak ibu berlebih-lebihan bapak ibu. Mambuang-buang tu. Pembeli ada juga kadang-kadang bohong kepada penjual. Ada. Ya. Pembeli ada juga bohong kepada penjual. Ibu-ibu pergi ke pasar. Maka ibu-ibu, saya Ustaz contohan ke pasar. Iyo, sebab ni ke pasar tu banyak ibu-ibu. Apa-apa ke pasar nak barang orang. Ada ibu-ibu balik kantang bu. Berasa kilo kantang pak, mau balik. Bahaku mahana mau balik pak ke patang bu kemari 3 balik. Padahalnya patang nak do ke pasar bu. Nyo ke pasar. Sapakan yang lalu nyokecian kapatang, coba bayangkan. Tidak 1, 2 yang seperti itu. Ini sudah dianggap biasa saja bohong tu Pak Ibu. Padahal Allah mengatakan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka pada hari itu bagi para pembohong. Maka itu upayakan kita dalam hidup kita itu jujur Bapak Ibu. Rasa sakit itu nak kama Bapak Ibu sekalian. Saya contohkan Bapak Ibu. Rizki kita dalam ketentuan Allah 5 juta. Tapi karena kita bohong-bohong, pandai licik-licik, pandai tipu-tipu, akhirnya dapat 10. Asaki awak 5 awak. Tapi karena awak begini, begitu, dapat 10. Yakinlah Bapak Ibu, yang 5 itu akan keluar dengan caranya sendiri. Dia akan keluar. Baca keluarnya Ustaz, macam-macam. Sakit awak lah kita bayar le pitih. Rusak kendaraan. Rumah tangga tidak harmonis. Anak baulah. Masuk pesantren lah bayar 7 juta masuknya. Sapakan minta keluarnya. Anak piti dalam masuk 7 juta tu apa? Bisa balik lain? Tidak bisa. Makanya hati-hati. Lurus saja. Kalau kita dapat sesuatu yang tidak hak kita, maka yakinlah yang tidak hak kita itu akan keluar dengan caranya sendiri. Tidak ada keberkahannya. Kita cuma dapat angkanya, tetapi tidak dapat berkahnya. Tapi sebaliknya, kalau kita aslinya dapat banyak, tapi karena kita dizolimi orang, kita dapat di bawah itu. Kita hak kita 10 bu. Tapi kita dizolimi orang. Kita berhak untuk menuntut orang yang menzolimi itu mengembalikan. Kita cuma dapat 5. Maka yakinlah Bapak Ibu, yang 5 itu akan Allah ganti dalam bentuk lain. Yang 5 Allah ganti dalam bentuk lain. Bagaimana cara Allah mengganti? Bisa jadi Allah berikan kesehatan. Bisa jadi Allah berikan anak yang soleh dan soleha. Anak yang cerdas sehingga beasiswa. Dan lain sekolah bayi nak buat perai, malah dia gilo piti. Rumah tangga dijadikan oleh Allah sakinah. Bali kendaraan beruntung, tak bali murah awak, tak kaji orang sadonya. Awak tak tahu Bapak Ibu, Allah tu punya banyak jalan Bapak Ibu sekalian. Karena itu luruslah di dalam kehidupan kita. Saya merasakan Bapak Ibu,
Saya pulang dari Tanah Suci hari Senin lalu dari ibadah haji sama dengan jemaah Bukit Tinggi. Rasanya belum pernah saya merasakan kondisi yang sesehat sekarang, Bapak Ibu. Belum pernah. Biasanya mau pergi umrah saja 3 balik hari, 4 2 balik hari, tepar mau di rumah agak 2 hari. Ini rangkaiannya panjang. 43 hari lebih kurang. Dengan medan yang sangat berat, apalagi Al-Musna, Arafah, Muzdalifah, Mina, itu rangkaian yang sangat berat, Bapak Ibu. Dan saya sampaikan sedikit, Bapak Ibu sekalian, ini selingan saja. Bagi Bapak Ibu yang belum berhaji, saya sarankan segera untuk mendaftar. Masa tunggu panjang. Apalagi dengan jalur reguler. Jangan sampai nanti sesudah kita tua baru kita mendaftar. Di saat itu kita tidak bisa lagi beribadah. Malah yang ada mungkin bukan kita beribadah, malah kita bisa menyusahkan orang lain. Hidup dalam batas kemampuan kita, begitu supaya bisa mendaftar, Bu. Ambo ada satu prinsip yang ambo pegang dalam hidup ambo. Apa tu? Ambo menghindari berhutang, apalagi kepada lembaga. Sebab berhutang tu banyak mudaratnya, Pak. Kalau berhutang kepada orang per orang, apa yang mungkin terjadi, Bapak Ibu? Awak berhutang awak-awak, apa kemungkinan yang terjadi? Apa, Bu? Rusak hubungan, terjadi perselisihan. Mencari kerja payah tak kini, Bu? Tamek kuliah mencari kerja payah tak? Payah. Kadang lowongan tak sesuai dengan jumlah yang melamar. Labi legalisir ijazah, Bu. La tipi tapak terompak, la tipi tapak sepatu, neng kerja tak dapat. Tapi tahukah Bapak Ibu ada yang lebih payah dibandingkan mencari kerja? Apa tu, Bu? Meminta piti awak ke orang namanya Lam. Itu lebih payah tu, Pak. Cubalah dia buat. Seliklah, Bu. Dulu ketika menyalang, bagayanya menyalang kawak, Bu. Menangisnya, Bu. Membana-bana. Kini ketika meminta, Bu. Awak lo yang menangis, Pak. Awak lo yang membana-bana. Itulah di antara mudarat berhutang, Bapak Ibu. Kalau berhutang kepada lembaga, apa yang susah dihindari, Bu? Riba. Kan itu solusinya menghidup dalam batas kemampuan. Dan itu yang saya pegang, Bu. Mau mendaftar dulu 2002 Januari. Tidak dalam kondisi ekonomi yang sehat. 11 tahun saya menunggu. Tidak dalam kondisi ekonomi yang sehat juga. Tapi memang Ambo tahu haji ku kewajiban. Bukan style, bukan gaya. Tapi dia kewajiban. Saya daftar ketika itu. Kuncinya adalah hidup dalam batas kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan ada batasnya, Bu. Kalau keinginan ada tidak batasnya, Bu? Apa yang menghentikan kita dari keinginan kita, Bu? Mati saja, Bu. Kalau kebutuhan ada batasnya, keinginan tidak ada batasnya. Rumah yang kebutuhan itu ada tempat tinggal, tidak mesti punya. Kontrak itu berwibawa, Bu. Jangan merasa hina dengan mengontrak. Kontrak itu bayar, Bu. Berwibawa mengontrak tu. Ambo kontrakmu dulu. Oto tu tak kena dia ambo, Pak Ibu. Ambo balik oto tu sesuai dengan kemampuan ambo. Oto tahun berapa? 80 Bu. Tahun 85 tu nak salah. Oto tu muda setahun pada ambo nya. Kok makhluk hidup bau dahnya kambo tu.
Ambo laya tu 8 auto tu 85. Takana dia motor tu Mitsubishi Jetstar mereknya bu. Merah warnanya, bantu angkot. Acok di stok orang tu bu. Di stok orang. Mohon maaf, perai menambang kini bu. Memang bantu angkot untuk kau pak. Tapi kamu pede saja bu. Mengaji buka kantor di kota mu bawa saja. Kamu cuek aja. Orang memang ngecek saja pandai. Tu kalau tu ustaz, nyo ngecek saja pandai kan. Lain tolong nyo pak. Nah, ada yang usul saja pandainya tu. Kecuali tu kalau tu ustaz kau piti 20 juta, tu mantap tu. Ngecek sepandainya nama rasul awak Bapak Ibu. Dengan noto tu Bapak Ibu, banyak mu kenal orang bengkel bu. Iya Pak. Banyak indah sekali 3 hari mau ke bengkel bu. Silaturahim ke orang bengkel. Namanya orang gaib tu banyak penyakitnya. Sama jawab orang gaib, banyak penyakit bu. Diurik tangannya, sakit kakinya. Diurik sakitnya, sakit kepalanya. Amo dia tu pun betul pak. Dia sakit yang dakitnya mau jurang bengkel ke buat balale anaknya nyundangnya mau ya betul. Kalau ada orang mengundang-undang tu tanda apa tu pak. Sampai orang bertanya, tu siapa tu pak curang? Kau pasien rutin amo. Jadi nak masakit sana pasien rutin, orang bengkel ada pasien rutin. Tapi mau nikmati saja Pak Ibu. Sebab ni tak sebagian orang mohon maaf, sebenarnya bukan tidak mampu, tetapi salah prioritas. Piti lagi Pak Ibu, balian kat tanah, pagadang rumah, bali oto, bali Honda NMAX lo 3 tu. Beko lah umur 60 lah pensiun baru daftar haji. Bandaklah kagaik buat bayi Bapak Ibu. Sebenarnya sekalipun yang paling penting itu bukan usia ya, tetapi sehat. Tua kalau sehat tidak masalah. Tapi yang repot itu kalau sudah tua ditambah lagi tidak sehat. Ini repot. Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kembali kita. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu, jujur. Saya merasakan seperti yang saya sebutkan tadi. Bukan berarti saya jujur, tidak. Saya belajar jujur Bapak Ibu. Belum pernah rasulnya ambo pulang lagi dari tanah suci itu yang sesehat seperti sekarang. Hari Senin jam 3 dini hari saya sampai di bandara. Kemudian proses imigrasi. Kemudian habis itu ke asrama haji Padang Pariaman. Di situ solat subuh, di situ penyambutan, diserahkan ke daerah masing-masing. Jam 6 selesai. Saya jemaah Padang Panjang Pak Ibu. Karena saya waktu mendaftar dulu itu masih mukim di Padang Panjang, KTP Padang Panjang. Dikembalikan ke daerah masing-masing dari Padang Pariaman saya ke Padang Panjang. Hari Senin itu, zuhur saya sudah mulai keluar Bapak Ibu. Asar sudah mulai saya bawa mobil. Hari Selasa waktu duha pekan lalu saya sudah mulai mengisi kajian duha di Masjid Raya yang sudah 6 kali kita tinggalkan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kalau kita dapat sesuatu lebih dari hak kita, yakinlah dia akan keluar dengan sendirinya. Kalau kita dapat kurang dari hak kita, dia akan datang dalam bentuk yang lain. Ini harus kita pegang Bapak Ibu. Jadikan jujur sebagai pakaian harian kita. Oh, kalau saya jujur tidak semua orang suka kepada kita. Betul, betul. Orang jujur tidak semua orang suka Bapak Ibu. Tapi orang jujur pasti disukai oleh Allah. Tak ada orang suka ke orang yang jujur tu. Malah tak seketik orang jajuk ke orang jujur pada. Apa aja aku luri mana apa ya awak ni. Kalau inyo aku iyo indak dia maleh awak ni. Ada tak orang model tu bu? Ada itu. Jadi memang tak bisa dalam hidup ni kita disukai semua orang, tak bisa. Bagaimana kita disukai semua orang Bapak Ibu? Nabi pun tidak semua orang suka. Nah mungkin ada pertanyaan, Ustaz, ada tak duto yang digulian? Aku kabailok bagi orang yang kabaluto. Ada tak duto yang digulian? Ada, tapi tak banyak. Apa itu? Satu,
bohong dalam siasat perang, tu boleh tu Pak. Dia ada perang ini, itu jangan jujur-jujuran. Berapa jumlah personil kamu ada kitchen apa adanya, senjata kalian apa saja, dilaporkan apa adanya, tu rongok nama tu Pak. Karena memang perang itu tipu-tipuan Pak, bukan jujur-jujuran, tapi tipu-tipuan. Itu siasat Pak. Bisa seseorang bergerak ke kanan tapi tujuannya kiri, atau dia bergerak ke kiri tujuannya kanan, boleh. Kemudian yang kedua, berbohong untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Orang bercakap Bapak Ibu, lalamu lah 10 tahun yang tak bersapuan. Awak terfikir kalau dua orang kau baik, doa entahlah kegadang maslahat untuk umat wah. Akhirnya awak atur siasat Bapak Ibu, cara dua orang kau bisa belok. Baik kasih apa tu ingin belok mana je Pak tu Pak. Ingin mana belok je Pak, lacoknya bercerita. Padahal tak ada bercerita dah. Tu di kitchen tu kan Pak cik lain. Apa tu ingin belok mana je Pak tu Pak. Inginnya hubungan elok model biasa. Yo mana tu yo. Padahal tak ada dah. Akhirnya dengan siasatnya Bapak Ibu, orang yang berpakar sekian lama Bapak akrab balik Bapak luar ni. Maka bohong seperti itu tidak mengapa. Bohong dalam rangka mendamaikan orang yang berselisih. Kemudian yang ketiga, berbohong dalam rangka menyenangkan pasangan, tapi tidak dalam hal yang prinsip. Contoh Pak, isteri mencuba masakan baru, menu baru, dia itu bosannya. No cari di YouTube Pak. Iko hasilnya, iko bahannya, biko cara masaknya, cuba dibuat tu. Ala selesainya masak, pokoknya persis mana. Dicubanya ke Pak, bara soda, le mantap. Rasanya tak tialah itu Pak, tapi apa jangan jujur. Bara rasanya dah, ayo mantap. Rumah makan sudah pandai membuatnya bantu. Kecil model tu Pak. Yo lama lo. Rumah makan saya baru rumah makan yang hebat-hebat sih kau buat. Tak pandai membuat bantu kau. Memang tak ada yang pandai membuat bantu tu tu. Rumah makan tu pasti mantap-mantap, pasti lama. Ikut rasanya kau. Jangan dikecil anak puas donya. Abah rasanya dah aneh kau buat mabian bahan saya kau. Anakmu yang masak besok dah tu. Nyo nak sado di YouTube tu batu tu Bu. Kadang-kadang orang mencari-cari konten untuk memperbanyak viewer. Amu cok di korban tu Bu. Mau pernah tu untuk mengkilean lampu auto. Balik Pepsodent, balik clear. Agi yang paling mau cuba Pak, kacau jadi dia Pak. Lepas semua tukar jadi. Ni jangan awak luri-luri mana ke pasangan kau selama bukan hal yang prinsip. Isteri apa bergaya, lipstiknya merah, nyukunya calian kawak ke, jilbabnya hitam. Abah dah mantap. Ajan di galaan, bentuk dendeng balado bentuk. Patah semangitnya. Jadi untuk hal-hal yang tidak prinsip, begitu juga ibu. Suami awak lah tua, umur 70 tahun, tu bergayanya pakai jas ni. Bentuk dah, muda dah. Dibanding Pak Sebalah tu, muda dah. Nyo Pak Sebalah 85 umurnya. Tentu lebih muda. Jadi Pak Ibu sekalian rahimakumullah, untuk hal-hal yang tidak prinsip boleh. Jadikan kejujuran sebagai pakaian harian kita. Kita akan beruntung Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya beruntung di dunia, tapi beruntung yang lebih besar nanti adalah beruntung di akhirat. Demikian Pak Ibu, besok kajian bagus sampai jam 9. Sini lewat seketik jam 9:02. Kita tutup dulu. Kalau ada yang mau bertanya silakan nanti secara pribadi. Demikian, jazakumullah khairan katsira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya?
aman terkendali Bu ya. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita pada hari ini yang telah menyampaikan kajian banyak kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.